wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi di kesempatan kali ini, terima kasih juga kepada Kimia UNES ya, udah mengundang saya sebagai pembicara untuk menjelaskan tentang bagaimana beasiswa Wardah atau bagaimana cara mendapatkan beasiswa Wardah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kari Tilawah. Kalian bisa panggil Kak Nisa. Saya kuliah di jurusan kimia di Universitas Indonesia. Sekarang tahun kedua berarti. Dan saya penerima beasiswa Wardah Scholarship Program di tahun 2020. Terus bekerja sebagai tentor di Primagama dan juga co-owner di bisnis kecil-kecilan di Adrooms Cake. Nah, lanjut. Nah, apa sih yang mau saya berikan, mau sharing today gitu, yaitu yang pertama, what is Wardah Scholarship Program? The second is, what should we prepare to get Wardah Scholarship Program? And the next, tips for essay writing. Terus ada proses seleksi dari Wardah Scholarship Program, dan juga terakhir, nanti akan aku berikan apa sih benefit-benefit yang didapatkan dari Wardah Scholarship. Next. Oke. Jadi karena tadi udah sempat ada pembicara juga, pasti kalian udah mulai tahu lah apa sih scholarship itu. Nah, scholarship itu merupakan suatu bantuan dana bagi mahasiswa atau bagi siswa atau siapapun yang apply beasiswa tersebut untuk membantu proses pembelajarannya, supaya dengan bantuan tersebut kalian belajarnya itu lebih nyaman, lebih lebih ada tunjangan untuk kalian dipermudahkan dalam mendapatkan ilmu kayak gitu. Lanjut. Nah, mungkin kalian udah tahu juga Wardah Scholarship Program itu apa sih? Apa sih yang harus kita tahu tentang Wardah Scholarship Program? Lanjut. Oke. Nah, jadi Wardah Scholarship Program itu merupakan salah satu visi dari Wardah sendiri untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Nah, ini merupakan gambaran website dari Wardah Scholarship Program. Lanjut. Nah, apa sih nih tentang Wardah Scholarship Program? Wardah itu, kalian tahu kan Wardah itu apa? Wardah itu brand kecantikan yang saat ini berada di naungan PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini didirikan oleh seorang perempuan bernama Nur Hayati Subbakat pada tahun 1985. Lalu perusahaan ini memiliki visi untuk memberikan kebermanfaatan, dengan salah satunya yaitu mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, program Wardah Scholarship ini baru ada di tahun kemarin. Itu kenapa? Karena di tahun kemarin itu mereka ingin merayakan momentum Wardah 25 tahun, sehingga mereka meluncurkan satu jenis program beasiswa yang bernama Wardah Scholarship Program. Nah, tujuannya, kenapa sih Wardah ini mendirikan beasiswa? Tujuannya itu untuk mendorong perempuan di Indonesia untuk terus bersemangat dalam melanjutkan cita-cita. Apa aja sih program utamanya? Program utamanya ada beasiswa reguler, proses pengembangan diri, ada program kerelawanan. Nah, dalam program-program ini diharapkan para penerima beasiswa itu akan tumbuh menjadi pemimpin yang punya karakter kuat, yang punya kepedulian tinggi, serta lebih peka terhadap lingkungan. Lanjut. Sebenarnya ini ada videonya tentang Wardah Scholarship Program. Tapi nanti aja kali ya kita sharingnya pas udah akhir webinar. Takutnya nanti ada nge-lag gimana gitu. Nah, ini nanti aku jelasin selanjutnya. Lanjut dulu. Nah, tadi
Kalian sempat lihat nggak sih kalau misalnya di cover PPT aku itu ada Wardah, ada Paragon, ada juga KST. Dan hubungannya apa sih tentang mereka semua itu? Nah, di sini bakal aku jelaskan biar nanti ketika kalian apply beasiswa Wardah, bisa ada lagi tahun kalian udah tahu alurnya itu kayak gimana, beasiswanya tuh jalannya siapa yang menyelenggarakan dan siapa yang membantu penyelenggaraan acara tersebut, penyelenggaraan beasiswa tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa Wardah itu punya perusahaan anak perusahaan dari Paragon Innovation and Technology. Nah, Paragon itu sendiri dia memiliki beasiswa yang juga mendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, dia tuh yang membedakan antara Paragon dengan Wardah. Wardah ini dari brand Wardahnya sendiri, mereka meluncurkan beasiswa. Jadi, kalau Paragon punya beasiswa sendiri, namanya Paragon Scholarship, dan Wardah juga sebagai anak perusahaan yang emang berkembangnya pesat banget, yang saat ini udah 25 tahun juga, udah perjalanannya cukup panjang untuk mencapai posisi ini, mereka akhirnya memberikan program beasiswa kepada perempuan di Indonesia sampai lulus kuliah gitu, untuk mendukung mahasiswi tersebut terus bersemangat dalam melanjutkan cita-cita. Nah, Wardah memberikan beasiswa itu dia menjadi donatur di Yayasan KSA yang besar. Kalau kalian pernah dengar, KSA itu ada di hampir seluruh penjuru Indonesia gitu, beasiswa KSE, Yayasan KSE. Nah, di sini Wardah itu dalam menjalankan programnya, dia bekerja sama dengan Karya Salemba 4 ini, Wardah sebagai donatur, dan Karya Salemba 4 yang membantu menjalankan visi dan misinya Wardah tentang pendidikan ini. Gitu. Jadi segala proses kegiatannya, dari proses pembinaan, proses kevoluntiran, dan juga beasiswa reguler, nanti yang bantu menjalankan tuh Yayasan Karya Salemba 4. Lanjut. Kalau misalnya aku kecepatan, bilang ya. Takutnya gimana gitu. Nah, Wardah ini menyebarkan beasiswa, memberikan peluang ke mitra-mitra perguruan tinggi yang bekerja sama dengan si Wardahnya ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada data daftar mitra perguruan tinggi yang juga mendukung yang didukung oleh Wardah untuk meng-apply beasiswa untuk para mahasiswinya. Lanjut. Nah, ini poster Wardah Scholarship Program tahun 2020 yang kemarin aku lakuin nih. Jadi benar-benar dari poster ini kelihatan apa what's benefit, terusnya syaratnya apa aja, dokumen-dokumen yang diperlukan apa aja, dan mitra-mitra PTN-nya itu ada apa aja, terus timeline-nya kayak gimana, dan tujuan dari si Wardah ini apa aja, gitu. Lanjut. Nah, sebelum kita apply beasiswa, pasti butuh banget nggak sih? Kalian pasti butuh banget yang namanya persiapan. Karena kalau misalnya kalian apply tanpa persiapan, mepet-mepet gitu, nah itu akan mempengaruhi hasil dari beasiswa kalian nanti, entah diterima atau tidak, entah lolos ke tahap interview atau tidak gitu. Jadi sebelum kita sebelum kita meng-apply beasiswa, alangkah baiknya menyiapkan terlebih dahulu berkas-berkas atau apapun yang mendukung peng-applyan di beasiswa tersebut. Nah, di sini juga ada quotes, once you set your target, make sure you get it. Jadi, kalau kalian punya target, kalau kalian punya tujuan gitu, coba deh, kalian bisa optimis untuk mendapatkan itu gitu. Itu sih saran. Lanjut.
tadi udah sedikit tahu tentang apa sih Wardah Scholarship Program itu apa. Sekarang kita lihat, what should we prepare to get Wardah Scholarship Program? Dari situ kita tahu persyaratan apa aja untuk mengapply beasiswa Wardah. Lanjut. Nah, persyaratan pendaftaran umum nih. Pertama, pasti memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang baik. Untuk prestasi akademik, sebenarnya setahu aku ya, kayak yang kemarin, itu untuk bisa apply beasiswa ini, kurang lebih IP-nya itu harus 3,2 gitu. Harus lebih dari 3,2 untuk IP-nya sendiri. Nah, untuk non-akademiknya, kalian boleh cantumin kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakuin. Kegiatan keorganisasian atau kegiatan-kegiatan volunteering. Nah, gitu. Yang kedua, program beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswi, untuk perempuan-perempuan nih, yang berjalan di semester 3 saat periode pendaftaran berlangsung. Biasanya di semester ganjil, biasanya beasiswa Wardah itu ada di bulan-bulan Oktober dimulainya, sampai akhir pendaftaran itu biasanya November, jadi 1 bulan, dan kalian bisa mempersiapkan diri tuh selama 1 bulan itu. Yang ketiga, program beasiswa diutamakan kepada mahasiswi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebenarnya ini statement ini nggak terlalu kuat gitu. Argumennya nggak terlalu kuat karena banyak juga kok ada mahasiswi-mahasiswi yang berprestasi yang masuk dan mendapat beasiswa tersebut gitu. Terus yang keempat, merupakan mahasiswi dari perguruan tinggi negeri atau politeknik yang menjadi mitra dari Wardah sendiri. Sampai saat ini masih dibatasin untuk perguruan tingginya yang mendapat beasiswa ini. Terus yang kelima, mahasiswi yang bersangkutan belum menikah. Jadi syaratnya nggak boleh menikah. Yang keenam, mahasiswi yang bersangkutan tidak mendapat beasiswa dari fakultas, universitas, dan hak ketiga. Nah, biasanya untuk mendukung poin nomor 6 ini diadain namanya rekomendasi, surat rekomendasi dari rektorat atau minimal dekanat. Kalau aku kan di MIPA ya, jadi minta surat rekomendasi dari dekanat MIPA. Nanti dari situ ditulisin keterangannya tidak sedang menerima beasiswa, terus nanti ditulis keterangan status kita sudah menikah atau belum, kayak gitu-gitu. Terus yang ke-8, bersedia untuk mengikuti seluruh kegiatan pengembangan diri, semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Wardah Scholarship Program. Terus yang ke-9, beasiswa ini diberikan tanpa ikatan dinas. Jadi ketika kalian sudah lulus, kalian apakah suaraku terdengar jelas? Sebelum aku lanjut, suaraku terdengar jelas? Terdengar jelas. Jelas. Oke. Nah, jadi kalau kita dari beasiswa ini, mereka nggak mengharapkan kita untuk bekerja di Wardah, karena mereka juga yang membantu menyelenggarakan programnya Wardah ini, yaitu KSE. KSE tidak memberikan suatu syarat khusus untuk menjadi mitra, gitu, atau ikatan dinas. Lanjut. Bisa slide selanjutnya. Oke. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus kalian prepare. Yang pertama itu ada pas foto dan juga foto keseluruhan badan dari kepala sampai kaki. Nah, untuk fotonya ini disarankan menggunakan alma mater gitu. Untuk pas foto mungkin nggak apa-apa untuk tanpa alma mater, tapi foto keseluruhan badan itu harus menggunakan alma mater. Yang kedua, KTP, nanti upload KTP, terus KTM, kartu keluarga, surat keterangan penghasilan orang tua, transkrip nilai, surat rekomendasi dari fakultas atau universitas, dan juga tagihan PLN atau PDAM.